Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai penggunaan aplikasi Android dalam pengendalian virus corona ini selama masa pelarangan mudik 2020. Seperti kita tahu, virus corona telah masuk di Indonesia sejak awal tahun ini. Mulai dari kasus pertama pada tanggal 2 Maret tahun 2020 sampai di mana corona telah menyebar di semua provinsi di Indonesia pada tanggal 10 April tahun 2020. Bahwa ternyata corona sangat mudah dan cepat menyebar di Indonesia. Kemudian hal ini menjadi perhatian bagi semua orang di Indonesia. Lalu pemerintah sudah mengeluarkan anjuran untuk tetap tinggal di rumah, untuk memakai masker, untuk sering mencuci tangan. Kemudian aparat dan polisi juga membantu masyarakat untuk tetap melaksanakan anjuran ini. Kemudian komunitas sosial juga membantu dalam mempromosikan dan misalnya penyemprotan disinfektan di tempat umum. Semuanya itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun demikian, masih ada masyarakat yang masih belum melaksanakan anjuran pemerintah dengan maksimal. Masih ada warga yang berkumpul dalam jumlah banyak, yang tentu berpotensi menyebarkan virus corona. Dan yang masih hangat diperbincangkan saat ini adalah mengenai pelarangan mudik Lebaran tahun 2020. Jadi pelarangan ini melalui Kementerian Perhubungan, yaitu terutama di daerah yang melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, misalnya di Jabodetabek, kemudian di Pekanbaru dan di Makassar. Namun demikian, masih ada masyarakat yang ingin masih tetap melaksanakan mudik karena berbagai faktor. Tentu hal ini perlu kita amati kembali, mengingat orang yang dari daerah PSBB akan berpotensi lebih besar dalam membawa virus corona ini ke kampung halamannya. Dan jika hal ini terjadi, maka akan memperparah keadaan pandemi di tanah air, karena masyarakat yang terkena virus akan semakin banyak. Nah, terinspirasi dari artikel di binus.ac.id, maka jika dikembangkan mengenai sistem absensi online berbasis lokasi GPS, jika dikembangkan lagi maka bisa dibuat sebuah aplikasi yang berbasis lokasi GPS yang bisa men-tracking posisi smartphone yang kemudian mewakili posisi dari orang tersebut, karena kita tahu semua orang setiap saat pasti memegang smartphone. Nah, dari sinilah prinsip inilah yang digunakan untuk mengetahui lokasi dari warga yang hendak mudik. Seperti kita tahu bahwa warga yang bekerja di kota-kota besar yang akan melaksanakan mudik adalah perantau yang tentunya bekerja di suatu perusahaan atau di suatu pabrik. Nah, pelaksanaan dari aplikasi ini akan lebih mudah jika melalui perusahaan itu sendiri, agar penggunaannya bisa dimaksimalkan ke semua karyawannya, dan hal ini tentu sangat membantu dalam pelaksanaan. Nah, rinciannya adalah tentu saja input. Jadi para warga melaksanakan input ke aplikasi mengenai biodata pribadinya, kemudian akan tersimpan di database aplikasi. Nah, dari database ini akan diolah kemudian untuk juga mengambil data dari setiap pergerakan
dari orang tersebut yang diwakili melalui pergerakan smartphone orang tersebut. Nah, dari pergerakan mobilitas orang ini maka diketahui apakah orang tersebut melakukan mudik ataupun tidak. Nah, feedback yang dilakukan sistem terhadap input bisa jadi mengirimkan pesan peringatan untuk mengingatkan orang tersebut, juga untuk menyimpan data orang tersebut agar bisa dijadikan sebagai pembantu dalam pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 ini. Tentu saja dibutuhkan support seperti promosi-promosi di YouTube, konten-konten di YouTube yang membantu mengedukasi masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu, mengingat dampaknya yang sangat luar biasa karena jumlah pemudik yang kita tahu sangat besar jika kemudian kembali ke kampung halaman dan berpotensi membawa virus corona. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir baik di Indonesia maupun di dunia.